Kehancuran mendatangkan luka. Tidak membutuhkan waktu lama, air mata mulai menetes membasahi wajah Nadira. Kebahagiaan yang baru saja dirasakannya karena perhatian Arsen seketika musnah berganti kekecewaan atas kenyataan yang diketahuinya tentang Arsen. Melihat keadaannya, Arsen yang juga sudah terlanjur cinta mulai merasa bersalah karena tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Aku benci sama pria seperti kamu, pria yang suka berganti-ganti pasangan. Mungkin wanita lain bisa menerima itu, tapi tidak denganku. Aku masih utuh saat menikah denganmu, sementara kamu malah sudah punya banyak pengalaman dengan wanita lain. Nadira berkata-kata dengan bercucuran air mata. Pada dasarnya pria adalah makhluk yang tak setia. Berganti-ganti pasangan adalah kebiasaan mereka. Dan ada banyak wanita yang bisa menerima masa lalu pria yang dicintainya, karena dia pun punya masa lalu dengan pria lain. Tapi untuk Nadira yang masih sangat polos dan belum punya banyak pengalaman hidup, sangat sulit untuk menerima semua itu. Dia yang belum dewasa tidak sanggup menerima takdir hidupnya, dengan adanya cerita masa lalu orang yang sangat dicintainya. Apalagi dia pernah dikhianati oleh orang yang pernah dia cintai. Nadira, semua orang punya masa lalu. Kamu juga punya masa lalu. Arsen berusaha membuat Nadira untuk mengerti. Tapi Nadira tidak bisa menerima semua begitu saja. Aku memang punya masa lalu. Tapi aku tidak mengorbankan harga diriku untuk sebuah hubungan yang tak pasti. Ucap Nadira tanpa menatap Arsen. Kamu memang tidak mengorbankan harga dirimu. Tapi kamu sudah menyerahkan seluruh hatimu untuk pria itu. Dan aku hanya menjadi korban atas kehancuran hatimu. Aku mau pulang, Mas. Aku capek seharian beraktivitas di kampus. Nadira pun menangis karena tak sanggup menerima kenyataan kalau dia bukanlah wanita pertama dalam hidup Arsen. Apalagi saat mendengar ucapan Arsen kalau dia adalah korban atas kehancuran hatinya. Karena tak tahu harus bagaimana menghadapi Nadira, Arsen akhirnya mengikuti keinginannya. Dia melajukan mobilnya menuju rumah tanpa ada pembicaraan di antara mereka berdua. Hati Nadira benar-benar hancur di saat itu. Cinta yang telah tumbuh di dalam hatinya sungguh membuatnya terluka mendengar pengakuan Arsen. Air mata semakin meluncur deras membasahi wajah cantiknya. Setelah mobil terparkir di pekarangan rumah, Nadira segera keluar dan melangkah pergi. Buru-buru Arsen pun keluar dan mengejarnya. Dia meraih tangan Nadira, menariknya ke samping mobil sembari berkata, "Hapus air matamu. Aku tidak mau paman melihatmu menangis seperti ini. Lagian buat apa kamu menangis untuk sesuatu yang sudah lalu?" seru Arsen sambil menggenggam kedua tangan Nadira. "Seandainya aku tidak mencintaimu, hatiku tidak akan sakit mengetahui apapun tentang kamu. Aku nggak bisa membayangkan kamu melakukan itu dengan wanita lain. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu bajingan. Kamu sama saja seperti laki-laki brengsek di luar sana." Nadira berkata-kata dengan bercucuran air mata. "Ikut aku." Arsen segera menarik Nadira untuk masuk ke dalam mobil, dan dia kembali menjalankan mobil pergi meninggalkan pekarangan rumah. "Aku mau pulang, Mas. Kamu mau bawa aku kemana?" tanya Nadira yang terlihat sangat kesal terhadap Arsen. "Aku tidak bisa membawamu pulang dalam keadaan seperti ini. Paman itu lagi nggak sehat. Dia akan kepikiran melihat kamu seperti ini," jawab Arsen tanpa mengurangi laju mobilnya. Arsen akhirnya kembali ke rumahnya karena tidak ingin membuat pamannya terganggu melihat keadaan Nadira. Setelah keluar dari dalam mobil, dia langsung menarik Nadira masuk ke dalam rumah. Karena tidak dapat menahan sakit hatinya, Nadira segera menarik tangannya sambil berujar, "Aku nggak sudi menghabiskan malam bersama pria bajingan sepertimu untuk yang kedua kalinya. Aku jijik sama kamu," ujarnya sembari melangkah menuju pintu. Tapi dengan cepat Arsen menariknya dan menggendongnya melangkah menaiki tangga menuju lantai atas. "Lepaskan aku mau pergi," teriak Nadira sambil berontak dalam gendongan Arsen. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akan bermalam di sini," ucap Arsen setelah meletakkan Nadira di atas tempat tidur. "Aku benci kamu. Mengapa aku harus menikah dengan laki-laki brengsek seperti kamu? Laki-laki yang sudah merasakan kenikmatan dengan banyak wanita.
Nadira terus menyalahkan Arsen karena masa lalunya. Arsen pun hanya terdiam menatapnya yang terus menangis dan menyalahkan dirinya. Dia tidak menyangka kejujurannya malah menjadi masalah baru untuk dia dan Nadira. Tapi dia kembali berpikir kalau semua itu memang harus diketahui Nadira. Namun diamnya itu semakin membuat Nadira kesal karena dia berpikir Arsen sama sekali tidak peduli dengan perasaan. Mas, apa aku benar-benar tak berarti buat kamu? Terus apa tujuan dari pernikahan ini? Tanya Nadira dengan suara bergetar. Kamu pun tahu kalau kita menikah tanpa tujuan. Tapi sekarang kita sudah menjalani hidup bersama. Jawab Arsen yang semakin kebingungan menghadapi Nadira. Apa yang kamu rasakan saat melakukan itu dengan wanita sebelum aku? Apa kamu pernah melakukannya juga dengan Ellen? Pertanyaan Nadira sungguh menyudutkan Arsen. Ellen itu kekasih sahabat aku. Aku nggak punya rasa apapun terhadapnya. Begitu pula dengan wanita-wanita yang pernah menghabiskan malam bersamaku. Aku melakukan semuanya tanpa ada rasa apapun. Lagian semua itu sudah berlalu. Buat apa kamu harus mempermasalahkan itu? Arsen benar-benar serba salah. Berarti aku pun sama dengan mereka. Kamu melakukan itu denganku hanya menuruti hawa nafsumu. Karena kamu sama sekali tidak mencintaiku. Ujar Nadira dan langsung bergegas menuju kamar mandi. Setelah Nadira masuk ke dalam kamar mandi, Arsen langsung melepaskan kemejanya dan bergegas menuju balkon kamar sambil menghubungi seseorang. Dia meminta seseorang untuk membawakan makan malam untuk dia dan Nadira. Dan saat itu waktu baru menunjukkan pukul 7.30 sore menjelang malam. Tapi di Jerman, di waktu seperti itu cahaya matahari masih terlihat sangat terang. Setelah hampir setengah jam berada di dalam kamar mandi, Nadira pun keluar dengan hanya mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuh. Bagian dada juga paha dan betisnya yang terlihat jelas seketika memancing perhatian Arsen. Dari balkon kamar, dia menatap Nadira dengan posisi bersandar pada dinding dalam keadaan bertelanjang dada. Dari tatapannya, terlihat jelas keinginan batin mulai menuntut ingin dipenuhi. Namun dia kembali memalingkan muka, berusaha mengendalikan diri, mengingat keadaan yang lagi kacau. Dan apa yang dilakukannya malah membuat Nadira kecewa. Aku terlalu berharap lebih, dan pada kenyataannya, bukan aku saja wanita dalam hidupnya. Aku hanyalah salah satu di antara banyak wanita, bahkan aku yang terakhir. Sementara dia adalah laki-laki pertama dalam hidup. Nadira berkata-kata di dalam hati dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Tanpa diketahui Arsen, ternyata Nadira keluar dari dalam kamar mandi dengan penampilan seperti itu. Memang sengaja ingin memancing. Dan saat melihat reaksi Arsen yang malah memalingkan pandangan, dia semakin terluka karena merasa tidak diinginkan. Keadaan Arsen saat itu selalu salah di mata juga pikiran Nadira, yang begitu sakit hati mendengar pengakuannya.